Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini saya akan memberikan video mengenai proses perjalanan bisnis. Yang pertama, ada pengertian perjalanan bisnis, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Selanjutnya, ada macam-macam perjalanan bisnis, dibagi menjadi 3. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan, dibedakan menjadi 2, perjalanan bisnis dalam negeri dan perjalanan bisnis luar negeri. Tahap kedua yaitu ditinjau dari transportasi, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perjalanan lewat darat, yang kedua perjalanan lewat laut, dan yang ketiga yaitu perjalanan lewat udara. Tahap ketiga yaitu ditinjau dari tujuan, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perjalanan dinas untuk rakernas, yang kedua perjalanan dinas untuk seminar nasional, yang ketiga perjalanan dinas untuk kunjungan kerja, dan yang keempat perjalanan dinas untuk pendidikan dan latihan. Selanjutnya yaitu persiapan perencanaan perjalanan bisnis dibagi menjadi 10. Yang pertama, rencanakan perjalanan dengan baik. Yang kedua, persiapkan dokumen perjalanan. Yang ketiga, pilihlah transportasi yang tepat. Yang keempat, pakailah pakaian yang sesuai. Yang kelima yaitu siapkan alat komunikasi dan aksesoris bisnis. Yang keenam, tetaplah terhubung dengan tim kerja. Yang ketujuh, rencanakan waktu luang. Dan yang ke-8, prioritaskan kesehatan dan kebugaran. Yang ke-9, tetaplah fleksibel. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelajari pengalaman. Selanjutnya yaitu dokumen perjalanan bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama, dokumen eksternal, yaitu dokumen yang berhubungan dengan pihak eksternal seperti pihak hotel, pihak transportasi, dan pihak imigrasi. Berikut adalah beberapa contoh dokumen eksternal perjalanan bisnis. Contoh yang pertama yaitu ada paspor. Paspor adalah identitas warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor dapat digunakan berkali-kali sepanjang masih berlaku atau masih ada lembar untuk eksis permit. Masa berlaku paspor adalah 5 tahun. Gambar paspor seperti di bawah ini ya. Yang kedua yaitu visa. Visa adalah izin tinggal di suatu negara untuk suatu periode tertentu. Visa dikeluarkan oleh kedutaan besar atau oleh kantor perwakilan dari negara tujuan kantor konsulat. Contoh visa yaitu di samping ya. Contoh yang ketiga yaitu surat keterangan sehat rohani adalah dokumen tertulis dari dokter yang menyatakan bahwa kamu memiliki kondisi mental yang sehat. Gambarnya seperti di bawah ini. Yang kedua ada dokumen internal. Dokumen internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan yang meliputi surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari penjabat yang berwenang kepada seorang untuk melaksanakan suatu tugas kedinasan. Berikut contoh dokumen internal. Yang pertama, surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjukkan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan atau kegiatan dinas sebuah instansi pemerintah. Contohnya seperti di samping. Selanjutnya ada akomodasi dan transportasi. Akomodasi merupakan sarana untuk wisatawan beristirahat sementara waktu. Sedangkan transportasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu keuangan. Definisi uang harian perjalanan dinas adalah uang yang diberikan kepada penjabat negara atau pegawai
atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas per hari untuk keperluan makan, uang saku, dan transport lokal. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.